Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Sri Lestari dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, akan membuat tutorial penggunaan Mentimeter. Teman-teman bisa search di Google atau Chrome, itu menti.com. Lalu nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini Mentimeter ini adalah web yang dimana digunakan untuk presentasi. Nah, presentasinya ini itu berbeda dengan PowerPoint yang bawaan PC gitu, teman-teman. Jadi ini mungkin bisa lebih interaktif gitu. Langsung saja kita mulai cara pembuatan Mentimeter atau presentasi menggunakan Mentimeter. Nah, yang pertama teman-teman boleh klik New Menti. Nah, nanti penampilan awalnya itu seperti ini. Ini judulnya, saya akan membahas tentang materi analisis pekerjaan. Bisa diubah, matkul MSDM. Nah, ini biasanya di slide pertama itu diberikan slide instruksi gitu. Nah, nih jadinya seperti ini. Nanti ketika teman-teman mau mulai presentasi, audiensnya itu bisa diminta untuk join ke dalam Menti supaya bisa mengikuti kegiatan yang ada di dalam Mentimeter, baik pertanyaan ataupun kuis. Oke, langsung saja ke slide kedua. Ya. Nah, ini bisa menggunakan content slides, yaitu teks. Nah, nanti munculnya seperti ini. Kita ketik analisis pekerjaan. Nah, nanti ketika di enter itu, ini kan judulnya fontnya lebih besar. Nanti ketika di bawahnya itu lebih font kecil gitu, teman-teman. Nah, ini kan terlalu polos ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa, di sini ada pilihan image, yaitu teman-teman nanti bisa, eh apa ya, bisa ada fotonya gitu. Nah, di sini juga dikasih pilihan library. Nah, teman-teman bisa search tentang kantor di image library. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mau pakai yang mana. Di save. Banyak pilihannya teman-teman. Teman-teman mau naruh fotonya itu di mana? Ada di sini ataupun di sini, di kanan kiri, di sini. Nah, Kak, berhubung ini layar depan, jadi saya mau taruhnya di jadi latar belakang ataupun background. Oke, langsung saja. Nah, ini teman-teman juga kalau mau ganti warna fontnya bisa teman-teman. Nah, di sini bisa. Selanjutnya. Oke, selanjutnya new slides. Di sini teman-teman itu kan bisa melakukan kegiatan interaktif ya teman-teman. Jadi supaya audiens itu lebih fokus. Nah, biasanya sebelum memulai kegiatan pembelajaran atau presentasi, di sini teman-teman bisa melakukan kayak mengetes audiensnya gitu. Mungkin bisa diberikan tentang pertanyaan. Nah, nah di sini kan ada tiga opsi ya teman-teman. Ini diklik dulu. Nah, nanti di sini ada pilihannya. Opsi pertama mau teman-teman isi apa, opsi dua. Nah, di sini juga ada visualnya, mau seperti apa penampilannya. Tuh ada tipenya gitu teman-teman. Nah, aku mau pakai yang bars. Oke. Nah, di sini bisa diklik untuk jawaban yang betulnya itu ada di mana gitu. Nah, jawaban yang betulnya itu ada di B. Nah, nanti ketika semuanya audiens sudah menjawab, mereka akan tahu gitu mana jawaban yang betul, mana yang salah. Karena di sini ada tanda checklist ataupun silangnya. Nah, bisa pencet lagi yang teks. Pengertian analisis pekerjaan. Biasanya kalau aku suka di bold. Nah, nanti di enter, di sini dikasih penjelasannya. Nah, boleh dikopas. Terus di sini kan terlalu polos ya, teman-teman. Itu teman-teman juga bisa pilih tema. Mau warna apa backgroundnya. Oke, aku pilih warna ini. Terus
Nah, mungkin kita kasih gambar ya teman-teman. Kita cari lagi di image kan. Ya, oke ya. Oke, aku bakal pakai yang ini. Nah, gambarnya mau aku taruh di sini. Oke. Oke, selanjutnya aku pilih yang open ended ini. Jadi di sini bisa dikasih pertanyaan. Nah, nanti audiensnya itu bisa menjawab pertanyaan ini dengan esai gitu, jadi isian singkat. Nah, nanti jawabannya ada di sini. Oke, selanjutnya aku mau menjelaskan. Jadi biar nggak terlalu banyak pengisian kuis, teman-teman bisa selang-seling dengan konten dari materi teman-teman gitu. Selanjutnya, oh, nah ini kita taruh video. Oke. Ya, teman-teman, kalau teman-teman mau ubah ini juga boleh. Mau pakai warna ini aja. Nah, selanjutnya aku mau kasih apa? Sorry. Apa saja metode analisis pekerjaan. Nah, di sini teman-teman itu punya pilihan yang kayak tadi. Nah, tadi kan kita udah pakai yang bar. Nah, mungkin aku mau pakai yang ini. Sama seperti tadi. Ini boleh kalau mau dipencet responnya. Setelah teman-teman mau lebih dari 3 pilihannya, itu bisa ditambahin add option. Nah, ini seperti misalnya kita pilih yang betul. Jadi nanti ketahuan. Oke, selanjutnya aku mau buat materi. Kita seling lagi teman-teman. Teks. Karena hasil analisis pekerjaan. Nah, Nah, ini dibagi dua. Nah, ini mau aku jadiin latar belakang ya. Oke. Oh ya teman-teman, nanti teman-teman kalau misalnya mau tambahin note, itu bisa di sini. Jadi kayak misalnya ini penjelasan dari deskripsi pekerjaan itu apa, nah teman-teman bisa bisa tulis di sini supaya teman-teman bisa membaca gitu. Terus selanjutnya kita tambahin new slide. Nah, berhubung kalau aku materinya sudah selesai, mungkin bisa kita kasih Q&A ya. Jadi supaya audiensnya itu bisa bertanya. Tuh, apakah ada pertanyaan? Nah, jadi nanti ketika audiensnya bertanya itu pertanyaannya akan muncul di sini, jadi bisa dibaca. Nah, kalau misalnya teman-teman presentasi melalui online, itu kan yang audiensnya banyak gitu, nanti kalau Ryzen itu terkadang cepet-cepetan gitu kan. Nah, bisa jadi kalau pakai Mentimeter ini, pertanyaannya itu yang siapa yang mengirim duluan itu langsung ke kirim di sini gitu teman-teman. Jadi bisa langsung dibacakan dan audiens yang lainnya itu tahu pertanyaannya itu apa gitu. Nah, sudah selesai.
Terus kita kasih ucapan terima kasih. Terima kasih. Kasih ini biar nggak polos. Thank you. Hmm. Oke, itu saja teman-teman tutorial dari saya. Intinya Mentimeter ini sangat berguna untuk teman-teman yang mau presentasi dengan interaktif karena di sini banyak sekali pilihan-pilihannya. Bisa kuis yang memiliki poin kayak di sini. Jadi nanti ada kurvanya dan teman-teman yang menjawab questionnya itu atau audiensnya bisa kelihatan gitu siapa yang ranking pertama gitu. Nih dari sini. Nah di sini juga banyak pokoknya pilihannya. Tuh. Oke, sekian dari saya terkait tutorial Mentimeter. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join Zoom, menyempatkan waktunya untuk hadir. Sebelumnya yang terhormat kepada Pak Bayu Suhendri selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Office. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang analisis pekerjaan menggunakan web Mentimeter. Izin share screen. Ini menjalani persidangan dan pasti untuk pertama kalinya foto TS menjalani tidak. Teman-teman sebelumnya teman-teman boleh join dulu dengan kode berikut atau scan barcode-nya. Dan keputusan pansus yang tidak memanggilkan bupati menutup jalan. Gara-gara nutup jalan itulah. Kalau udah join boleh pencet jempol. Menurut saya, ayo baru 3 orang. Sesuatu yang baru. 4. One more. Yang tidak ada masalah. Di Jakarta sering orang. Siapa satu lagi teman-teman? Tidak melakukan tindakan aktif foto dan oke, sudah ya. Baik, saya mulai ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan tentang analisis pekerjaan dengan saya sendiri Sri Lestari dengan NIM 1709624067. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang analisis pekerjaan, mungkin teman-teman boleh menjawab menurut teman-teman yang dimaksud dengan analisis pekerjaan itu apa? Oke, 3, 4. Satu lagi. Oke, betul ya teman-teman. Jadi analisis pekerjaan itu proses sistematis untuk mengumpulkan data dan mengkaji informasi mengenai suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya tentang pengertian dari analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengkaji informasi mengenai suatu pekerjaan, yaitu meliputi tugas, tanggung jawab, wewenang, serta kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Nah, melalui analisis ini, perusahaan itu mengetahui apa saja tugas yang harus dilakukan, tanggung jawab yang diemban, serta kemampuan yang dilakukan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal. Nah, teman-teman boleh coba jawab tujuan dari analisis pekerjaan itu apa sih menurut teman-teman?
mengetahui pekerjaan, mendukung penilaian, mengetahui tugas dan tanggung jawab, menentukan sistem kompensasi. Ada lagi? Nah, jadi betul ya teman-teman, tujuan dari analisis pekerja itu, pekerjaan itu mengetahui pekerjaan dan tanggung jawab setiap jabatannya, terus menentukan kualifikasi dan kompetensi karyawan, lalu menjadi dasar rekrutmen dan seleksi, terus juga mendukung penilaian kinerja dan pelatihan, serta menentukan sistem kompensasi yang adil. Nah, tujuan analisis ini itu memberikan kejelasan terhadap setiap jabatan. Nah, dengan adanya analisis pekerjaan, organisasi itu dapat menentukan kriteria karyawan yang sesuai. Terus juga mempermudah proses rekrutmen serta menjadi acuan dalam penilaian kinerja, pelatihan, dan pemberian kompensasi. Nah, selanjutnya tentang manfaat analisis pekerjaan. Yang pertama itu pembagian kerja lebih jelas, terus meningkatkan efisiensi dan produktivitas, lalu mengurangi tumpang tindih tugas, dan membantu pengembangan karir karyawan. Nah, tadi setelah kita membahas tentang tujuan, analis pekerjaan ini juga memiliki manfaat. Nah, analis pekerjaan itu dapat membantu menciptakan pembagian kerja yang jelas sehingga karyawan ini nggak mengalami kebingungan atau tumpang tindih tugas. Selain itu juga analisis pekerjaan juga meningkatkan efisiensi kerja dan membantu karyawan dalam pembangunan karir sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Ya, teman-teman boleh dijawab. Kira-kira apa saja nih metode dari analisis pekerjaan? Oke, dua orang, tiga, empat. Oke, sudah semua ya teman-teman. Nah, betul banget. Jadi, metode dari analis pekerjaan itu ada observasi, itu untuk mengamati langsung pekerjaannya. Lalu, yang kedua itu wawancara, yaitu bertanya kepada pemegang jabatan. Nah, yang ketiga itu kuesioner, itu untuk mengumpulkan data secara tertulis catatan harian pekerjaannya. Lalu, eh, untuk metode analis pekerjaan ini, untuk memperoleh data yang akurat, analis pekerjaan itu dapat dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas kerjanya. Nah, lalu yaitu yang kedua melakukan wawancara dengan pemegang jabatan, terus juga menyebarkan kuesioner, lalu juga serta mencatat aktivitas kerja hariannya. Nah, metode ini digunakan supaya sesuai dengan jenis dan kebutuhan pekerjaannya. Jadi teman-teman butuhnya kira-kira observasi atau wawancara atau kuesioner. Nah, selanjutnya hasil analisis pekerjaan. Nah, hasil analisis pekerjaan ini itu dibagi dua. Yang pertama itu deskripsi pekerjaan atau job description. Yang kedua spesifikasi pekerjaan atau job specification. Nah, hasil analisis pekerjaan ini itu kan yang deskripsi pekerjaan itu menjelaskan tugas dan tanggung jawab suatu jabatan. Sedangkan spesifik pekerjaan itu memuat persyaratan kualifikasi seperti pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja. Oke, sebelum ke pertanyaan, mungkin saya jelaskan dulu ya kesimpulannya. Nah, dengan adanya analis pekerjaan, organisasi itu dapat menempatkan karyawan pada posisi yang tepat sesuai dengan kompetensinya, sehingga kinerja karyawan meningkat dan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, boleh teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, kita tunggu. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, mengapa analisis pekerjaan penting di dalam pengelolaan sumber daya manusia? Oke, langsung aja ya teman-teman saya jawab. Mengapa penting? Karena analisis pekerjaan itu dapat membantu menempatkan karyawan gitu sesuai kompetensinya sehingga kinerja organisasi lebih efektif gitu. Untuk yang bertanya, apakah sudah jelas? Sudah terjawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung aja teman-teman.
Oke, berakhir sudah pertemuan kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.